Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Olivia Putri Kusumawati dengan nomor NIM 5111420002 dari Prodi Teknik Sipil 2020. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil survei lalu lintas saya bersama teman-teman. Yang pertama, laporan hasil survei lalu lintas dilaksanakan di ruas Jalan Patimura Mapagan, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan membahas 3 survei lalu lintas. Yang pertama, analisis volume kendaraan lalu lintas. Yang kedua, analisis kecepatan kendaraan lalu lintas. Yang ketiga, analisis volume pejalan kaki. Yang pertama, hasil survei volume lalu lintas. Survei volume lalu lintas. Lokasi penelitian Jalan Patimura, Mapagan, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk gambar lokasinya sendiri sudah tersedia. Untuk waktu penelitian atau waktu survei dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pada pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai 18 waktu Indonesia Barat. Untuk detail jalan yang kita pilih yaitu Jalan Patimura Mapagan dengan panjang ruas kita tidak tahu karena dari data pusat sendiri tidak mengeluarkan data Jalan Patimura Mapagan. Lebar jalannya 5 meter dan jumlah jalurnya 2 lajur 2 arah. Selanjutnya, definisi survei volume lalu lintas. Volume lalu lintas merupakan jumlah banyaknya kendaraan yang melintas dari satu titik tertentu dalam suatu tampang melintang jalan pada periode waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui volume lalu lintas jalan, dapat dilakukan survei pengamatan dan pengumpulan data banyaknya setiap jenis kendaraan di lalu lintas jalan. Tujuan penelitian survei volume lalu lintas sendiri yang pertama, untuk menganalisis volume lalu lintas di ruas Jalan Patimura, Mapagan, Lerep. Yang kedua, untuk menganalisis periode sibuk lalu lintas di ruas Jalan Patimura. Yang ketiga, untuk menganalisis fluktuasi lalu lintas di ruas Jalan Patimura. Yang keempat, untuk menganalisis proporsi kendaraan di ruas Jalan Patimura. Selanjutnya, analisis volume lalu lintas kendaraan. Volume lalu lintas di ruas Jalan Patimura didominasi oleh jenis kendaraan sepeda motor. Hal ini dikarenakan survei dilakukan pada saat pagi hari, siang, dan sore hari. Dengan jumlah sepeda motor paling banyak pada arah Ungaran ke Sumurjo sebesar 15.757 kendaraan. Sedangkan pada arah Sumurjo sampai Ungaran sebesar 18.182 kendaraan. Yang kedua, analisis periode sibuk lalu lintas kendaraan. Periode sibuk untuk arah Ungaran Sumurjo mengalami peak hour pada pukul 6:15 sampai pukul 7:15 dengan volume sebesar 1071,47 SMP per jam. Untuk periode sibuk arah Sumurjo Ungaran mengalami peak hour pada pukul 6:15 sampai dengan 7:15 dengan volume sebesar 1149,5 SMP per jam. Selanjutnya, untuk periode gabungan 2 arah mengalami peak hour pada pukul yang sama yaitu 6:15 sampai dengan 7:15 dengan volume gabungan sebesar 2186,53 SMP per jam. Untuk grafiknya bisa dilihat di sebelah kanan. Yang ketiga,
Analisis fluktuasi lalu lintas kendaraan. Dari grafik di samping, dapat dilihat fluktuasi volume lalu lintas gabungan dua arah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi fluktuasi maksimum pada waktu pagi hari sebesar 606,25 SMP per jam pada pukul 06.30 sampai dengan 06.45 WIB. Sedangkan untuk siang hari sebesar 371,44 SMP per jam pada pukul 13.45 sampai pukul 14. Dan untuk sore hari terdapat 506,60 SMP per jam pada pukul 17.15 sampai dengan 17.30 WIB. Selanjutnya, analisis split distribution lalu lintas kendaraan. Untuk split distribution arah Ungaran ke Sumurejo sebesar 47% atau sejumlah 19.074 kendaraan, sedangkan arah Sumurejo menuju Ungaran sebesar 53% atau 21.927 kendaraan. Hal ini berarti laju arah Sumurejo ke Ungaran lebih padat dibandingkan dengan jalur arah Ungaran ke Sumurejo. Data ini dapat dilihat dari gambar di sebelah. Yang kelima, analisis proporsi lalu lintas kendaraan. Dari grafik di samping, bisa dilihat bahwa pada ruas jalan Sumurejo Ungaran didominasi oleh kendaraan jenis sepeda motor dengan nilai sebesar 83%, kemudian mobil sebesar 10%, pick up, truk sedang, dan truk kecil masing-masing memiliki nilai sebesar 2%, dan bus kecil sebesar 1%. Untuk grafik ruas jalan Ungaran Sumurejo didominasi oleh kendaraan jenis sepeda motor dengan nilai sebesar 82%, kemudian mobil 11%, pick up sebesar 3%, bus kecil dan truk sedang masing-masing memiliki nilai 2%, truk kecil serta bus kecil memiliki nilai sebesar 1%. Selanjutnya, hasil survei kecepatan lalu lintas di ruas jalan Patimura. Waktu penelitian dilakukan pada 13 September 2002 pukul 10 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat dan juga 16 September 2002 pukul 1 WIB sampai dengan 2 WIB untuk siang hari. Detail jalan, alamat jalan, Jalan Patimura, Mapagan, Lerep, panjang ruasnya tidak diketahui, lebar jalan 5 meter, jumlah jalur 2 lajur 2 arah. Survei kecepatan lalu lintas merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui kecepatan laju kendaraan. Adapun untuk menentukan kecepatan laju kendaraan digunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, konvensional. Yang kedua, metode alat atau otomatis. Yang ketiga, analisis MKJI. Tujuan penelitian kecepatan lalu lintas yang pertama adalah untuk menganalisis kecepatan lalu lintas dengan menggunakan metode konvensional. Yang kedua, untuk menganalisis kecepatan lalu lintas dengan menggunakan metode speed gun. Yang ketiga, untuk mengetahui kecepatan arus bebas dengan pedoman MKJI lalu lintas. Yang keempat, untuk menganalisis kecepatan dengan metode persentil 85. Dan yang kelima, untuk menentukan rekomendasi penerangan jalan yang baik dan sesuai ketentuan. Yang pertama, analisis menggunakan metode konvensional. Didapat tabel sebagai berikut. Dari tabel tersebut didapat hasil jumlah kecepatan dari seluruh kendaraan yang diamati dari dua arah sebesar 316,7 km per jam dengan rata-rata sebesar 26.388,997 km per jam. Yang kedua, menggunakan metode speed gun. Terdapat tabel dengan jumlah kecepatan seluruh kendaraan dua arah 458,46 km per jam dengan rata-rata sebesar
38,2049117 km per jam. Untuk analisis berdasarkan pedoman MKJI, berdasarkan analisis MKJI 1997 yang disesuaikan dengan karakteristik ruas jalan Pattimura Makapagan, yaitu 28.275 km per jam dibulatkan menjadi 30 km per jam. Yang keempat, analisis berdasarkan metode persentil. Dari grafik di samping disimpulkan kecepatan 85 persentil sama dengan 41 km per jam mempunyai arti bahwa 15% atau 28 kendaraan yang mempunyai kecepatan lebih dari 41 km per jam dan terdapat 85% atau 160 kendaraan yang mempunyai kecepatan kurang dari 41 km per jam. Adapun resum tabel dari grafik 85% kecepatan serta tabel hasil perhitungan kecepatan yang disajikan berikut dapat mempresentasikan keadaan di lapangan. Yang terakhir, rekomendasi penanganan jalanan untuk survei kecepatan lalu lintas. 1. Penambahan rambu lalu lintas, yaitu berupa rambu peringatan hati-hati, rambu dilarang parkir, rambu dilarang mendahului, dan rambu batas kecepatan. Untuk penanganan yang kedua yaitu pengedukasian kepada masyarakat. Untuk survei yang terakhir atau survei ketiga yaitu survei volume pejalan kaki. Survei dilakukan pada hari Rabu 20 September 2002 pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB. Untuk menentukan kapasitas pejalan kaki digunakan dua analisis, yaitu yang pertama analisis pejalan kaki menyusuri, yang kedua analisis pejalan kaki menyeberang. Adapun tujuan penelitian survei volume pejalan kaki, yang pertama adalah untuk mengetahui volume pejalan kaki pada saat jam sibuk, yang kedua untuk mengetahui volume lalu lintas pada jam sibuk ketika survei pejalan kaki, yang ketiga, untuk menganalisis fasilitas pejalan kaki untuk memberikan rekomendasi berdasarkan volume lalu lintas dan volume pejalan kaki pada saat survei. Tabel volume pejalan kaki sebagai berikut. Perlu dibuat penanganan lebih lanjut mengenai fasilitas pejalan kaki yang nantinya akan dibuat pada pembahasan selanjutnya. Rekomendasi fasilitas pejalan kaki untuk menyusuri. Penambahan jenis fasilitas yang dilakukan yaitu pertama, tiang lampu penerangan, kedua, rambu lalu lintas, ketiga, tiang lampu lalu lintas, dan keempat, tanaman peneduh. Untuk itu, rentan lebar tambahan yang diambil sebesar 1 cm atau 1 meter. Jadi, lebar jalur pejalan kaki minimum yang sudah didapat dengan nilai 1,54 meter ditambah dengan lebar tambahan sebesar 100 cm menjadi 2,54 meter. Hasil akhir rekomendasi untuk lebar trotoar sebesar 2,54 meter. Selanjutnya, rekomendasi fasilitas pejalan kaki menyeberang. Dari tabel di samping, nilai P sama dengan 56 orang per jam, sedangkan untuk nilai V sama dengan 4.140 kendaraan per jam. Dengan nilai PV2 sama dengan 56 dikali 4.140 dikali 2 sama dengan 9 dikali 108. Untuk itu, rekomendasi yang tepat sesuai tabel dan tipe jalan 2/2 yaitu adalah rekomendasi Pelikan. Untuk rekomendasi sendiri, untuk bagian minimarket atau titik pertama, yaitu penambahan zebra cross yang berada di depan minimarket. Dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang menyeberang, sedangkan pada jalan tersebut tidak ada sarana untuk pejalan kaki menyeberang yang bisa mengakibatkan potensi kecelakaan cukup tinggi. Sedangkan untuk titik kedua atau di depan sekolah,
Penambahan rambu lalu lintas di depan sekolah berupa rambu zona selamat sekolah dikarenakan banyaknya pengguna kendaraan yang memacu kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sedangkan di jalan itu terdapat sebuah sekolah. Dengan menambah rambu lalu lintas di depan sekolah berupa rambu zona selamat sekolah, berguna untuk melindungi pejalan kaki, khususnya anak sekolah, dari bahaya kecelakaan lalu lintas, di mana pengendara yang berada di zona selamat sekolah harus mengurangi dan menggunakan kecepatan rendah. Di sini dilampirkan berupa hasil SketchUp untuk yang pertama di depan minimarket, untuk yang kedua atau di bawah itu untuk titik di depan sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Untuk kesan dan pesan saya dapat memahami mata kuliah laboratorium rekayasa lalas ini lebih mudah karena selain dapat teori, saya juga bisa mempraktekkan langsung ke jalan dengan melakukan survei, di mana survei ini merupakan survei pertama kali saya dari semester 1 sampai semester 5. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.